Oke Baguser, ketemu lagi nih kita di alur cerita film. Nah kali ini kita ambil film Four Brother. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg dan mengisahkan 4 orang dalam panti asuhan yang sudah saling bersaudara. Dan mereka membalas dendam terhadap kematian ibu asuhnya. So sebelum lanjut, ada baiknya untuk subscribe akun Film Bagus ya. 4 bersaudara ini adalah Bobby, Jerry, Angel, dan Jack. Mereka adalah anak yatim piatu dari jalanan dan kemudian semuanya diadopsi oleh Evelyn Mercer. Evelyn Mercer terkenal sebagai pengasuh anak jalanan yang berjumlah ratusan. Dia memberi makan sampai membesarkan banyak anak yatim piatu. Pada suatu malam, ada seorang anak kecil mencoba mencuri permen di minimarket. Evelyn menasihati anak tersebut untuk tidak mencuri lagi. Namun tiba-tiba ada 2 orang perampok bersenjata datang meminta uang di kasir. Dan terdengar suara tembakan membuat Evelyn kaget. Perampok itu mengetahui keberadaan Evelyn. Dan akhirnya Evelyn ikut terbunuh. Adegan berikutnya adalah pemakaman Evelyn Mercer. Bobby adalah yang tertua di antara 4 bersaudara di panti asuhan itu. Dia mendapat kabar ibunya meninggal karena dibunuh perampok. Dan kemudian dia datang dari luar kota untuk menghadiri pemakaman ibu asuhnya itu. Bobby terkenal di kawasan Detroit sebagai anak jagoan, suka berantem, dan jarang ada yang berani melawan Bobby. Suatu saat saat berada di rumah Jerry, ada 2 polisi datang, yaitu bernama Green dan Fowler. Green sangat mengenal keempat saudara itu. Green mengatakan pada Bobby untuk tidak mencampuri urusan polisi. Green berjanji akan menyelidiki penembakan Evelyn. Adegan berpindah ke rumah Evelyn. Mereka makan malam seakan membayangkan ada Evelyn di meja makan. Bobby, Jerry, dan Angel juga Jack sangat terpukul kehilangan ibu yang super baik itu. Di kamar Evelyn, Bobby menangis terseduh-seduh atas kematian ibunya. Besoknya, seorang pengacara memanggil 4 saudara itu dan membagikan warisan. Hanya ada beberapa data kelahiran dan beberapa ratus dolar saja yang dibagi. Setelah dari pengacara, keempat saudara itu menuju bangunan milik Jerry. Bangunan itu sangat besar dan akan dibuat sebuah tempat usaha. Jerry sangat membanggakan usaha jerih payahnya itu. Kemudian adegan berlanjut dengan nongki di sebuah kafe. Beberapa saat kemudian ada orang mendekat. Namun Jerry pulang duluan. Orang itu mengatakan tentang pembunuhan Evelyn, bahwa ada saksi tentang pembunuhan tersebut. Setelah mendapat petunjuk, Bobby, Angel, dan Jack menuju sebuah rumah anak-anak gangster sedang berpesta. Dan Bobby menodong kepala gangsternya. "Hei, siapa yang membunuh ibuku?" Anak itu mengatakan polisi berbohong masalah saksi. Katanya penembakan itu ada saksinya, yaitu anak-anak yang bermain bola basket di lapangan. Padahal jam 10 malam, lampu lapangan basket sudah padam. Sedangkan Evelyn terbunuh pukul 11 malam. Jadi mustahil ada anak bermain basket. Bobby mencoba membuktikannya, dan benar, ternyata jam 10 malam, lampu lapangan basket sudah padam. Itu artinya polisi berbohong. Keesokan harinya, Bobby dan saudara-saudaranya mengaku semakin penasaran dengan kejanggalan kematian ibunya itu. Kemudian dia bertemu pemilik minimart dan diperlihatkan CCTV pada saat malam pembunuhan. Bobby semakin yakin penembakan Evelyn memang disengaja. Pemilik minimart mengatakan polisi pernah menginterogasi 2 orang anak di lapangan basket tentang kematian Evelyn. Mendengar itu, Bobby langsung menuju lapangan indoor basket dan mengacaukan pertandingan basket. Bobby mengatakan, "Aku hanya ingin tahu bagaimana ibuku dibunuh." Terus kemudian ada seorang anak ketakutan melihat aksi Bobby dan saudaranya. Dia berusaha melarikan diri, tetapi anak itu tertangkap Jack dan Angel. Ya, ternyata anak itu bernama Cannon. Dia bersama saudaranya bernama Damian. Dia dibayar polisi untuk bersaksi palsu pada kejadian Evelyn terbunuh. Sekarang Bobby memburu Damian. Damian dikejar Bobby dan saudaranya di sebuah apartemen. Damian lari dan meloncat dari jendela pakai tali. Namun talinya diputus oleh Bobby dan dia terjatuh dengan kaki yang patah. Dari Damian, Bobby mendapat petunjuk siapa 2 orang perampok yang menembak Evelyn. Bobby bahkan tahu di mana mereka berada. Bobby, Jack, dan Angel memburu pembunuh ibunya di sebuah kafe. Dan ternyata 2 orang penembak Evelyn lagi nongki santai. Kemudian mereka tahu sedang diincar, mereka lari langsung naik mobil. Dikejar oleh Bobby dan terjadi aksi saling tembak dan tabrak-menabrak.
Mobil kedua orang itu terbalik dan tanpa babi bu, Bobby dan Angel langsung membunuh dua orang tersebut. Belum lama sampai di rumah, Green dan Fowler datang. Green sudah mengira bahwa Bobby pasti yang melakukan aksi penembakan terhadap dua orang itu. Namun Bobby tidak mengaku. Green marah sama Bobby dan mengatakan jangan sampai mencampuri urusan polisi. Adegan pindah nih. Orang yang berjalan tengil itu bernama Victor, gangster dan mafia pengusaha Detroit. Dia marah mengetahui dua orang penembak Evelyn mati tertembak dan kemudian menyuruh anak buahnya menyelidiki siapa pembunuhnya. Sementara itu, ketika Angel sendirian di rumah, ada orang dari pihak asuransi Evelyn. Dia menjelaskan bahwa asuransi Evelyn akan cair dan Jerry akan mendapatkan uang $400.000. Tetapi pihak asuransi akan mengecek karena selama 2 tahun belakang, kenapa asuransi itu dibayar melalui transfer cek bank. Apakah Jerry yang membayarnya? Karena pihak asuransi mengetahui usaha Jerry itu sebenarnya telah bangkrut. Angel kaget mendengar usaha Jerry bangkrut padahal kemarin dia membanggakannya. Karena penasaran, Angel kemudian menemui seseorang yang pernah kerja dengan Jerry. Memang benar, Jerry telah bangkrut dan Jerry diperas oleh pejabat kota bernama Douglas dan dengan mafia bernama Victor. Bahkan pejabat kota itulah yang menutup paksa usaha Jerry. Tidak mau ambil pusing, Bobby, Angel, dan Jack langsung mencegat Douglas di parkiran basement. Douglas ternyata anak buah Victor. Karena takut diintimidasi Bobby, akhirnya Douglas mengaku semua ini adalah dalangnya Victor. Adegan berpindah lagi ke agen polisi Green. Dia menemui pengacara Evelyn. Green menanyakan tentang Evelyn dan Jerry yang bisnisnya bangkrut. Namun pengacara itu justru mengatakan bahwa Evelyn sudah pernah lapor ke polisi mengenai masalah Jerry yang terlibat dengan mafia. Mafia itu sengaja memeras Jerry. Green kaget mendengar itu dan langsung mengecek CCTV di kantor polisi. Dan dia menemukan rekannya Fowler ternyata bertemu dengan Evelyn sebelum terbunuh. Green langsung tahu bahwa Fowler adalah polisi yang terlibat dengan kasus pembunuhan Evelyn dengan menutupi kasus pemerasan Victor kepada Jerry. Di suatu tempat bowling, Angel dan Bobby mengawasi anak buah Victor bernama Evan dan kaget melihat Jerry menemui Evan. Dan ketika sampai di rumah, Jerry diajar Bobby. Bobby menyangka Jerry lah penyebab Evelyn dibunuh para mafia. Namun Jerry membantah kalau dirinya adalah penyebab Evelyn dibunuh mafia. Justru selama ini, Jerry yang membayar uang asuransi ibunya itu. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu dan Jack membukanya. Kemudian ada orang mencurigakan dan Jack mengejar orang itu. Dar, dar! Sebuah tembakan mengenai Jack. Jack tersungkur. Kemudian Bobby dan saudaranya mengambil senjata dan terjadilah adegan tembak-menembak. Bobby berhasil mengajar dan membunuh orang-orang itu. Dan mereka mengaku orang suruhan Victor. Akibat serangan tersebut, Jack yang tertembak akhirnya tewas. Bobby dan saudara lainnya tampak sedih dan tidak terima Jack mati. Sekejap, Green dan polisi datang. Green kembali marah karena Bobby ikut campur penyelidikan Evelyn. Bobby mengatakan bahwa ini semua adalah ulah Victor. Ya, Green tahu hal itu. Green mengatakan bahwa Evelyn membuat laporan tentang kejahatan Victor kepada Jerry. Hal tersebut dilakukan Evelyn karena dia sangat sayang sama Jerry. Namun karena laporan itu, Evelyn dibunuh malam itu. Lalu Green mendatangi Fowler yang lagi main biliar. Green akan melaporkan keterlibatan Fowler dalam kasus Evelyn ini. Namun seketika itu juga, Fowler langsung menembak Green. Dan akhirnya, Green tewas. Sementara itu, Bobby, Angel, dan Jerry sedang memikirkan taktik menghancurkan Victor dan saatnya mereka beraksi. Jerry mencairkan semua uang asuransi Evelyn untuk membayar Victor. Dia berangkat bersama anak buah Victor, yaitu Evan, ke sebuah tempat penuh salju. Kemudian Angel menuju rumah Fowler dan menodongkan pistol kepada Fowler. Fowler mengaku membunuh Green, namun tidak ada saksi yang mengenai peristiwa itu. Tapi dengan cerdik, Angel mengatakan bahwa pembicaraan barusan itu sudah direkam. Tiba-tiba polisi datang ke rumah Fowler. Sebenarnya polisi datang untuk menangkap Angel, tetapi keadaan terbalik melihat aksi beringas Fowler yang mengira polisi sudah tahu bahwa dia pembunuh Green. Polisi akhirnya menembak mati Fowler tepat di depan rumahnya. Kemudian adegan berpindah ke daerah penuh salju. Jerry menyerahkan uang kepada Victor dan Jerry dikepung oleh anak buahnya. Namun dengan lantang, Jerry mengatakan uang itu bukan untuk Victor, tetapi untuk anak buah Victor yang selama ini ditindas Victor sendiri. Dan memang anak buah Victor kemudian berbalik arah melawan Victor.
Victor marah besar, tapi kemudian datanglah Bobby. Kemudian Bobby menantang Victor berkelahi tangan kosong. Bobby dan Victor saling adu pukul, dan akhirnya Victor kalah. Dan berakhirlah alur cerita film Four Brother. Oke Baguser, kisahnya cukup seru kan? Sekarang waktunya untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. So, kita akan berjumpa di alur cerita lainnya. Terima kasih.